3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Syabana. Saya berasal dari SMA Negeri 15 Kota Bandung, dan di sini saya sebagai tim pemerintah. Dan dengan mosi pendidikan berkualitas soft skill dan hard skill menjadi kunci utama untuk bisa memanfaatkan bonus demografi 2024. Penduduk dunia diperkirakan mencapai 7,4 miliar jiwa, di mana Indonesia menyumbang sebesar 255 juta jiwa atau sekitar 30%, berdasarkan data survei penduduk antar sensus SUPAS pada tahun 2015. Jumlah penduduk Indonesia ini terus bertambah setiap tahunnya. Dalam jangka waktu 15 tahun, yaitu tahun 2000 hingga 2015, jumlah penduduk Indonesia mengalami penambahan sekitar 50,6 juta jiwa atau rata-ratanya 3,3 juta jiwa setiap tahunnya. Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan SUPAS menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada pada kelompok umur muda. Hal ini disebabkan dengan tingginya angka kelahiran atau fertilitas di Indonesia. Bonus demografi terjadi ketika struktur penduduk dengan jumlah usia produktif 15-64 tahun. Ini sangatlah besar, sedangkan proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil dan proporsi penduduk usia lanjut belum begitu besar. Hal ini membawa angin segar di mana Indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas dalam jangka waktu yang panjang. Namun bonus demografi ini tidak akan bermanfaat apabila tidak dipersiapkan sedemikian rupa. Misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan mutu sumber daya manusia tersebut. Periode bonus demografi ini dimulai pada tahun 2015 sampai 2035 dengan puncaknya pada 2045. Pada kesempatan bonus demografi ini, bangsa Indonesia mempunyai kesempatan besar memacu pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkatkan saving untuk kemajuan kemakmuran bangsa. Hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan yang terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang memperdayakan individu yang menjadikan anggota produktif dalam ekonomi. Dengan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang berkualitas, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam pasar kerja. Ini akan membantu meningkatkan produktivitas dalam pengembangan soft skill dan hard skill. Pendidikan berkualitas juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya gaya hidup sehat, sanitasi yang baik, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini akan mengurangi angka kematian bayi dan angka kematian ibu, serta meningkatkan harapan hidup secara keseluruhan. Pendidikan berkualitas memiliki peran krusial dalam pembentukan masyarakat yang inklusif dan demokratis. Dengan memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua warga negara, kita memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Ini mendorong perkembangan atau pembentukan masyarakat yang lebih beradab, toleransi, dan menghargai perbedaan. Pendidikan berkualitas membantu mengatasi tantangan demografi yang terkait dengan penurunan populasi. Dengan memiliki tenaga kerja dan yang terampil dan produktif, negara dapat mengurangi tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah warga yang pensiun. Pendidikan berkualitas mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran penting dalam mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat saat populasi usia lanjut semakin meningkat. Oleh karena itu, melalui investasi yang kuat dalam pendidikan berkualitas, kita dapat memastikan bahwa kita memanfaatkan bonus demografi dengan sangat maksimal. Namun permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana penanganan bonus demografi ini, sebab apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, bonus demografi harus mendapatkan penanganan yang sangat baik dan komprehensif agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Ledakan jumlah penduduk akan berimbas pada segala aspek yang lain yang sangat dalam dan dari sisi manapun. Tantangan besar yang dihadapi pendidikan adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Di sisi lain, masalah yang dihadapi pendidikan itu terbagi menjadi dua, yakni masalah mikro dan masalah makro. Masalah mikro merupakan masalah yang ditimbulkan komponen dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah makro merupakan masalah yang ditimbulkan dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem yang lainnya yang lebih luas dan mencakup seluruh kehidupan manusia, seperti tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Begitupun dengan Indonesia saat ini. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapi dengan berbagai masalah permasalahan. Permasalahan itu menjadi penyebab utama dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi yang sangat rendah, yaitu dari 74
ke-74 dari 79 negara lainnya. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6, terendah dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tentu sangat disayangkan. Dengan sumber daya yang memadai, seharusnya pendidikan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengembangkan soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh setiap individu. Soft skill dan hard skill yang ini saling melengkapi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Ini dapat memperkuat keterampilan teknis seperti matematika, sains, dan teknologi. Dengan demikian, fokus pada pengembangan kedua jenis keterampilan ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kurikulum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim sejak menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penuntun kelulusan, itu adalah sebuah terobosan baru yang dapat menimbulkan efek yang baik dalam jangka panjang tentang Merdeka Belajar ini. Merdeka Belajar atau kebebasan belajar yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini kemudian diterima mengingat visi misi pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di berbagai bidang kehidupan. Di dalam Merdeka Belajar banyak sekali perubahan besar yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dan jajarannya, yaitu salah satunya ada pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Contohnya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernilai kritis, dan kreatif. Ini merupakan salah satu contoh profil pelajar Pancasila. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, terutama akses yang lebih baik dan pendidikan yang lebih berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, maka akan menghasilkan bonus demografi masyarakat yang lebih terdidik cenderung memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah dan juga meningkatkan kualitas kerja. Yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang lebih baik juga dan dapat menghasilkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Saat kualitas pendidikan di Indonesia sudah sesuai standar, itu akan menjadikan suatu poin tambahan agar saat bonus demografi itu datang akan menjadikan suatu usia produktif tersebut dimanfaat dengan sebaik mungkin. Jika melihat lebih jauh kembali, Indonesia emas di 2045 akan tercapai. Terima kasih.